Meski tak melatih, tapi cinta itu masih. Wow, kata itu like kita sematkan untuk mantan pelatih timnas Indonesia, yaitu Coach Sintayong. Yang mana beliau meskipun tidak lagi melatih timnas saat ini, tapi cintanya kepada timnas Indonesia masih begitu terasa hangat. Kenapa? Karena beliau meskipun dalam keadaan sakit masih mau memberikan pandangan komentarnya tentang timnas Indonesia. Jadi kita ketahui ya kan, rame di sosmed bahwasanya Sintayong dengan JJ sebagai asisten dan juga penerjemahnya berbicara tentang timnas Indonesia yang akhirnya lolos ke round 4. Dan di situ Coach Sintayong sedapnya itu ya, dia masih menggunakan kata kita loh. Menggunakan kata kita, bukan menggunakan kata Indonesia atau gimana, tapi dia menggunakan kata kita, seakan-akan dia itu juga memang bagian daripada timnas Indonesia, padahal dia sudah resmi dipecat, ya kan. Maka dari itu nggak salah jika judulnya aku masih bilang ya cinta itu masih gitu, meskipun tidak melatih gitu ya. Walaupun sebenarnya aku yakin video ini banyak yang akan kontroversinya ya. Pemuja Sintayong akan pemuja Sintayong pasti senang, sedangkan yang nggak suka sama Sintayong pasti apa sih bang, move on, dan sering kata dengan keluar istilah katanya apa, penyepong STY gitu ya, karena dua dada aja kan. Kita bukan penyepong STY, tapi kita tidak mau melupakan jasa-jasa orang yang telah berbuat baik kepada timnas seperti itu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mau bahas tentang bagaimana Coach Sintayong memberikan sebuah pesan yang luar biasa kepada timnas Indonesia, tips-tips kata dia lah ibaratnya kan. Atau setelah dia memuji timnas, dia juga memberikan masukan kepada Patrick Kluivert dan juga Alex Pastoor DKK untuk ya bisa bermain lah baik ketika menghadapi negara-negara Timur Tengah di round 4. Karena kebetulan di round 4 nanti ini mayoritas itu negara Arab. Jadi berhubung Coach Sintayong udah pernah ngalahi Arab Saudi juga dan juga nahan imbang Bahrain, yang mungkin ya pasti adalah poin-poin pentingnya mungkin yang dia dapat dan dia ingin salurkan kepada PK selaku pelatih dan juga jajarannya. Nah, walaupun sebenarnya Coach PK udah pernah ngalahi Bahrain juga gitu kan sebagai tim Arab, tapi apa salahnya sesama pelatih mungkin yang punya nama besar untuk saling berkolaborasi, mencari apa yang bagus diambil, kalau misalnya nggak bagus tinggalkan kan gitu. Jadi nggak ada yang salah. Pokoknya yang salah itu adalah ketika kita merusak timnas kita ini dengan berbagai cara. Iya. Oke. Jadi ada pun Coach Sintayong dia memuji timnas Indonesia ya kan, bilang mantap, alhamdulillah ya kan. Memang nggak ada kata dia alhamdulillah, awak aja nih nambahin dikit, alhamdulillah ya Indonesia bisa lolos kata dia kan. Dia puji juga timnas ya, walaupun katanya belum maksimal, gimana kata dia ya, bisa kita lihat sangat disayangkan. Jadi Sintayong ini menyayangkan kenapa Indonesia cuma cetak 1 gol katanya waktu lawan Bahrain dan lawan China, sangat disayangkan hanya 1 gol, padahal seharusnya bisa lebih kata dia kan. Karena kata dia kalau misalnya kita bisa lebih cetak dari 1 gol, maka itu akan menambah kepercayaan diri daripada timnas Indonesia. Setelah aku dengar kata ini, iya juga gitu ya kan. Karena kemarin itu waktu kita menang lawan Bahrain 1-0, Cina 1-0, memang banyak yang mempertanyakan timnas kita, alah cuma 1-0 aja, nggak lebih katanya, bahkan cuma penalti aja gitu ya kan. Memang ada benar juga, kalau misalnya lebih itu pasti akan menambah kepercayaan diri juga. Sekali lagi kita ambil baiknya, kita tinggalkan buruknya. Ini komentar baik, kita ambil baiknya kan gitu. Nah, di sini juga Coach Sintayong mengatakan bahwasanya udah mantap loh timnas Indonesia lolos ke round 4 katanya. Ini kan belum pernah sejarahnya Indonesia lolos round 4. Maka ya baguslah timnas udah bisa masuk round 4. Jadi dia kayak mungkin mengapresiasi juga sih kinerja daripada Coach Patrick Kluivert. Memang luar biasa ya hati Coach Sintayong ini ya. Padahal dia udah dipecat sama timnas karena PSSI, tapi masih tetap memberikan komentar-komentar positif. Apalagi ada komentar membangunnya. Berarti kan dia care kali sama Indonesia ini ya kan. Oke, baru dia di sini memberikan masukan guys. Di sini ada, aku pikir ada 3 masukan yang luar biasa guys. Ini mungkin bisa dicatat juga nih sama orang Patrick Kluivert, masukan daripada Coach Sintayong yang mungkin udah lama ya menangani timnas Indonesia, dan dia udah tahu kali lah cacat buruknya timnas kita ini di mana, minusnya di mana, kelebihannya. Dan ini nggak ada salah juga kalau misalnya Coach PK mengambil pelajaran daripada Coach Sintayong. Dan kemarin juga di konferensi pers Coach PK terang-terangan mengatakan bahwasanya dia masih tetap
memakai, maksudnya dia masih tetap memakai jasa-jasanya Sintayong selama Sintayong membela timnas Indonesia, ya kan. Jadi dia tidak terlalu repot lagi karena udah disusun sama Sintayong bagaimana polanya untuk timnas yang dahulu. Jadi dia udah enak untuk menjalankan itu, kata dia. Baru di sini juga dibilang bahwasanya ada 3 poin. Yang poin pertama adalah yang dari Coach Sintayong ya, kuatkan fisik, kata dia. Karena ini melawan tim Timur Tengah pasti fisik sangat ini ya bisa kita bilang ya, sangat diandalkan. Jadi kalau misalnya fisik timnas Indonesia itu nggak kuat, maka bukan hal yang tidak mungkin Indonesia akan juga dikalahkan layaknya Jepang mengalahkan Indonesia, guys. Karena fisik Arab itu betul-betul badai. Aku masih ingat Indonesia lawan Irak ya, waktu tebante 3-1 ya, kalau nggak salah itu yang Marcelo nyetak gol-gol tercantik sih menurut aku sejauh ini. Gol-gol timnas Indonesia yang dia mulai dari bawah, build up serangannya hingga Yakob Sayuri memberikan umpan, dan situ Marcelo nyambut ya. Nah di situ kan aku masih ingat gol kedua atau ketiga itu Aiman Hussein ya, siapa tuh namanya strikernya tuh besar ya, striker Irak tuh yang kalah body pemain kita Rizky Ridho, tepuk jatuh Rizky Ridho ya kan, kalah saing dia langsung di shootnya jadi gol. Nah di situ aku menilai benar juga kata Coach Sintayong, fisik kita itu mungkin mesti ditingkatkan lagi, guys. Jadi kelihatan juga waktu ngelawan Jepang kita fisik juga kita agak melemah. Ini mungkin karena faktor kelelahan juga, karena kita baru main mati-matian lawan Cina dan juga main lawan Jepang, perjalanan jauh, pasti energi cukup terkuras. Makanya waktu lawan Jepang belum maksimal. Dan semoga nanti di round 4 kita bisa meningkatkan fisik lagi jadi lebih kuat, walaupun itu butuh waktu kata Coach Sintayong ya kan. Pasti ya harapannya bisanya fisik timnas itu bisa settle lah untuk menghadapi tim-tim Timur Tengah, apalagi dengan iklim yang cukup berbeda di Timur Tengah nanti katanya. Itu masukan pertama dari Coach Sintayong kepada Patrick Kluivert. Adapun masukan kedua, dan ini juga sangat-sangat penting, apa itu? Maksimal dalam bertahan. Jadi Coach Sintayong ini kayak mengomentari pertahanan timnas Indonesia yang mungkin dinilai mesti ditingkatkan lagi. Bukan dia bilang lemah, tidak, tapi mesti ditingkatkan lagi sehingga ketika bertahan itu maksimal. Walaupun kata Coach Sintayong ini pasti nggak akan mudah untuk meningkatkan kualitas bertahan kita dan transisi untuk menyerang. Karena memang kebetulan Coach Sintayong ini sangat handal dalam yang namanya parkir bus. Maksudnya dalam bertahan. Kita lihatlah, paling kita ingat dalam ingatan kita itu waktu lawan Australia. Ingat nggak itu kan? Waktu di GBK Indonesia habis dicecar bagai kena serangan 7 hari 7 malam sama Australia, tapi nggak ada satupun bisa jebol, guys. Begitu juga waktu ngelawan Arab Saudi di kandang Arab Saudi, dicecar habis-habisan Indonesia, tapi juga Indonesia nggak kalah, guys. Hanya kalah kita tuh ya waktu lawan Cina itu memang offset kali sih memang Sintayong saat itu ya kan, jadi kalah gitu kan. Nah tapi terlepas daripada kesalahan dia lawan Cina itu, Indonesia kalau dari segi bertahan itu patut diacungi jempol, guys, karena memang dia paham betul timnas Indonesia ini kualitas bertahannya ketika sebelum dilatih sama dia itu sangat-sangat buruk. Makanya dia membangun pondasi bertahan yang bisa kita bilang cukup solid dan luar biasa, dan terbukti lahirnya trio baru JJR, Jai, Justin, dan Ridho berkat tangan dingin daripada Coach Sintayong. Jadi Coach Sintayong ini sangat paham betul lah apa kekurangan timnas Indonesia, dan dia bilang lini pertahanan mesti dimaksimalkan lagi, walaupun itu pasti tidak akan mudah. Adapun poin ketiga yang disampaikan Coach Sintayong dengan JJ ya kan untuk perkembangan timnas Indonesia, dia berikan nasihat nih kepada PK dan asistennya untuk mempelajari sedalam mungkin gaya permainan lawan-lawannya. Kita tahu Sintayong mulai dari awal peluit itu dibunyikan hingga akhir itu nggak pernah duduk, guys. Dia tuh selalu detail untuk masalah-masalah pertandingan, semua teknis di luar teknis sepak bola pun semua secara kecil-kecil detail pun dia perhatikan dengan secara seksama. Bahkan yang mungkin kita nggak mikir ke situ, dia udah pikir ke situ, guys. Makanya dia bilang mohon dipelajari sedalam-dalamnya gaya permainan lawan, karena kalau misalnya kita udah pelajari, bukan hal tidak mungkin kita juga akan bisa mencari keunggulan kita di mana di posisi lawan, sehingga kita bisa mencetak gol melalui kelemahan-kelemahan mereka. Dan itu benar adanya, guys. Kita lihat Sintayong itu dia bisa kita bilangnya
sangat mendalam untuk mencari kelemahan lawan. Bahkan melawan Korea Selatan di AFC U23 aja ya, dia itu mau mengalahkan negaranya. Dan dia juga karena tahu kelemahan dari mana Korea Selatan, negara tempat dia asal, dia tuh saking detailnya itu bahkan bisa berpengaruh kepada performa timnas. Coba bayangkanlah, Indonesia tiba-tiba bisa unggul 2-0 lawan Korea Selatan, cuy. Kan? Indonesia bisa menang atas Korea Selatan 2-0 lalu adu penalti. Coba siapa yang bayangkan gitu, yang pernah bayangkan? Nggak ada yang pernah bayangkan dulu, guys. Tapi kita bisa. Kenapa? Meskipun lawannya kuat, tapi kalau misalnya kita betul-betul mempelajari secara detail gaya permainan lawan, bukanlah tidak mungkin kita akan menarik sebuah 3 poin atau kemenangan dari tim lawan. Nah, ini yang dimaksud oleh Coach Sintayong kepada Coach Pique dan asistennya untuk serius dalam mempelajari gaya permainan lawan sehingga kan nanti Indonesia bisa meraih kemenangan. Contoh waktu lawan Arab Saudi lah. Aku yakin waktu di pertandingan pertama ya, waktu main di Jeddah ya, Indonesia kan imbang 1-1. Pas main di GBK, Indonesia kan menang 2-0. Itu aku yakin Coach Sintayong udah mempelajari sedetail mungkin gimana cara permainan Arab Saudi. Sehingga waktu main di GBK terlihat memang Indonesia bertahan, guys. Tapi Indonesia berhasil cetak 2 gol melalui Marcelino dan keduanya itu memanfaatkan serangan balik. Nah, ini yang mungkin yang dimaksud daripada Coach Sintayong, pelajari gaya permainan lawan. Karena dengan mempelajarinya kita dapat kelemahannya dan bisa memanfaatkan melalui kelemahan itu. Dan terbukti Coach Sintayong tahu dia kelemahan Arab Saudi mungkin ya. Udah dapatnya ternyata kayak gini kelemahannya dan dia manfaatkan dan boom, 2-0 Indonesia meraih 3 poin untuk pertama kalinya di round 3 dan juga meraih kemenangan untuk pertama kalinya setelah sekian lama nggak pernah menang daripada Arab Saudi. Ya, walaupun sebenarnya itu pertandingan terakhir daripada Sintayong, setelah itu dia langsung dipecat. Oke guys, itulah dia mungkin yang dapat aku sampaikan tentang Sintayong yang memuji timnas dan Sintayong yang memberikan masukan kepada Coach Pique dan asistennya. Gimana pendapat kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.